Perkenalkan, saya Yosia. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh orang yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Keberatan ini diatur di dalam pasal 93, 93A, dan 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lalu, bagaimana konsep keberatan ini? Keberatan di bidang kepabeanan diadakan dalam rangka yang pertama adalah orang yang keberatan atas penetapan tarif dan atau nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai. Yang kedua, orang yang keberatan atas penetapan selain tarif dan atau nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai. Dan yang ketiga, orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda oleh pejabat bea dan cukai. Tujuan adanya keberatan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa. Lalu, siapa saja orang yang dapat mengajukan keberatan? Pemohon keberatan adalah importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, pengusaha pengangkutan, orang yang namanya tercantum dalam angka pengenal impor, atau orang yang diberi kuasa. Lalu, apa saja yang menjadi objek keberatan? Objek keberatan ada 4, yaitu yang pertama, penetapan tarif dan atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Ketetapannya dapat berupa SPTNP, SPP BMCP, atau SPP. Lalu yang kedua, penetapan selain tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Surat penetapannya dapat berupa SPP atau SPBL. Yang ketiga, pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau SPSA. Dan yang keempat, pengenaan bea keluar atau SPPBK. Lalu, bagaimana terkait prosedur pengajuan keberatan? Keberatan secara tertulis diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau sebesar sanksi administrasi yang dikenakan. Jaminan tersebut tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Lalu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila keberatan ditolak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, keberatan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Lalu, apabila pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari
sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya paling lama 24 bulan. Selanjutnya yaitu adalah banding. Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding di dalam bidang kepabeanan diatur di dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Lalu bagaimana konsep banding itu? Banding diajukan dalam rangka yang pertama atas penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan. Yang kedua, keputusan Direktur Jenderal atas permohonan keberatan tarif dan nilai pabean sebagaimana pada Pasal 93 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan. Yang ketiga, keputusan Direktur Jenderal atas permohonan keberatan selain tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 93A Ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan. Dan yang keempat, keputusan Direktur Jenderal atas permohonan keberatan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan. Ketentuan banding yaitu banding diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan. Banding diajukan ke pengadilan pajak yang mana putusan akhir dan bersifat tetap. Syarat pengajuan banding yaitu adalah pungutan yang terutang harus sudah dilunasi terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.